Shalom bagi kita semua, Permata dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur buat kasih dan kesetiaan Tuhan yang tetap memberikan kepada kita berkat yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan jam doa Permata. Kiranya dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan jam doa ini dengan baik dan khususnya untuk meneduhkan hati kita dan untuk memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita atur posisi duduk kita atur semua yang ada di sekitar kita agar kita bisa fokus untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita mulai jam doa kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk meminta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan menyertai jam doa kita ini walaupun kita tidak bersama-sama seperti biasanya. Berdoa dimulai. Amin, doa sudah selesai. Mari semua kita bernyanyi dari buku bimbingan kita nomor 1, Terima Kasih Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita yang senantiasa memberikan berkat kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Permata yang dikasihi Tuhan, sebentar tadi kita sudah bernyanyi mengucapkan terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lebih mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa kita, melalui perenungan kita di setiap hari, di setiap saat. Mari Permata kita mengatakan terima kasih kepada Tuhan untuk setiap napas kehidupan yang diberikannya sampai dengan saat ini. Tadi pagi kita sudah menerima berkat dari Tuhan, nafas kehidupan. Kita sudah memberikan yang terbaikkah kepada Tuhan hari ini? Tuhan senantiasa setiap hari baru rahmat Tuhan yang diberikannya kepada kita. Selalu baru, tak pernah terlambat Ia memberikan kasih kepada kita. Bahkan ketika kita bangun dari tidur kita menghirup udara segar, kita melihat kiri kanan kita begitu nyaman. Permata,
Hari ini juga kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu tetap ada dan rahmat-Nya itu selalu berada di dalam kehidupan kita. Permata yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan dan coba juga kita ingat-ingat kembali. Di setiap paginya kita bisa melihat keluarga kita. Kita bisa melihat ayah dan ibu kita ketika kita bangun di pagi hari. Mari untuk itu kita terus mengucap syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan. Tuhan sudah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan keluarga, bahkan sahabat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tetap kita berikan syukur. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Dia itu adalah Bapa yang sungguh baik. Bapa yang sungguh memberikan kasih yang melimpah kepada hidup kita. Bapa yang terus bersama-sama dengan kita. Yang tidak habis-habisnya memberikan rahmat kepada kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bernyanyi. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita merasakan bahwa Bapa itu selalu baik dan selalu baik kepada kita. Berkat-Nya tak pernah Ia kurangi. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat yang diberikan kepada kita. Saudaraku, mari kita angkatkan pujian ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Katakan berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita bernyanyi, ku naikkan syukurku. Kita nyanyikan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang benar bahwa kasih setia Tuhan besar sekali di hidup kita. Benar, rahmat-Nya selalu baru setiap hari bagi kita. Karena Bapa kita itu sungguh baik dan teramat baik. Hari ini juga Permata, kita diajak untuk berserah kepada Tuhan. Kita diajak untuk memberikan semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan kita harus meyakini bahwa Tuhan sudah merancang segala yang indah bagi kita yang percaya padanya. Mungkin hari ini kita merasa gelisah akibat peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Corona yang mungkin membuat kita jarang bersekutu. Corona yang mungkin membuat aktivitas kita selama ini sudah terhambat. Semua udah di rumah. Tapi hari ini Tuhan mau mengatakan, mari serahkan semua keluh kesahmu kepadaku. Berserah hanya kepadaku. Buat persekolahan kita, buat perkuliahan kita, yang mungkin saat ini sedang dilakukan di rumah-rumah kita masing-masing. Bahkan untuk pekerjaan, mungkin ada teman-teman Permata yang sedang terus mencari pekerjaan. Kapan Tuhan bisa memberikan pekerjaan kepadaku? Kapan Tuhan akan menjawab senantiasa doa-doaku? Ingat, Tuhan mau mengatakan hari ini, terus berseru kepada Tuhan, terus berserah kepadanya. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untukmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk hidupmu, wahai Permata, teman-temanku semua. Mungkin ada juga Permata yang saat ini sedang mencari jodoh, yang selalu belum mendapatkan
sampai saat ini titik terang untuk hal itu. Tuhan juga mau mengatakan, ikutkan aku dalam usahamu, ikutkan aku dalam segala tingkah laku yang kau lakukan di dalam dunia ini. Dan percayalah, semua akan yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa kepada kita. Dengan kita berharap dan dengan kita percaya saja kepadanya, semua yang kita serahkan kepadanya, yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan untuk kita, melainkan rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kepada kita kesejahteraan. Bayangkan, dia saja berkorban untuk kita. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menjadi juru selamat manusia. Hal yang luar biasa saja dia bisa beri. Mujizat-mujizat Tuhan luar biasa banyaknya di dalam kitab suci. Intinya, sudahkah kita berserah permata? Sudahkah kita andalkan dia? Ketika kita merasa berat hati, ketika kita merasa memiliki begitu banyak beban, ketika kita merasa bahwa kita ini seorang diri, sudahkah kita pernah mengangkat tangan bersujud di hadapannya, berserah, memberikan semua harapan kita kepadanya? Hari ini Tuhan memanggil kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menyerahkan seluruh keluh kesah kita. Sambil kita bernyanyi, sujud di altarnya. Apakah ketika kita memiliki beban berat, apakah kita merasa ketika hati kita itu berat, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus ku perbuat Tuhan? Ketika kita menanyakan itu, maka Dia menjawab. Mari kita semua datang kepada Yesus, karena Dia yang akan memikul setiap beban-beban yang ada di dalam kehidupan kita. Cukup dengan kita bersujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yakinkan dan penuhkan harapanmu ketika kamu datang bersujud di hadapan Tuhan di altarnya. Dia akan memberikan hati yang baharu. Dia akan memberikan segala jalan yang terbaik untukmu, untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk harapanmu. Mari kita bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kubuat Tuhan? Dan Tuhan mengatakan, mari nakku, mari datang. Dan kita mengatakan, ku datang Yesus. Karena Dia yang akan memikul segala beban kita.
Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Sampailah kita saatnya untuk merenungkan bahwa Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yang diambil dari Ibrani 12 ayat 2-3 yang berbunyi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sungguh, kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia rela mengutus anaknya untuk turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita yang seharusnya kita tanggung sendiri. Dia dihina, disiksa, dan mati di kayu salib dengan penuh luka di sekujur tubuh yang pasti bisa dibayangkan betapa sakitnya. Tapi apa kita pernah benar-benar serius menanggapi ini? Apa kita pernah berterima kasih dengan tulus dan dengan kerendahan hati kepada Yesus atas apa yang sudah dikorbankannya untuk keselamatan kita? Kenyataannya, kita sering sekali masih kalah dengan kuasa kegelapan. Kita kalah dengan dunia. Kita kalah dengan keegoisan kita. Rasa putus asa, kecewa, dendam sangat mudah kita munculkan dari dalam hati kita, tanpa mengingat bahwa hidup kita sangat berharga. Kita juga sering lupa bahwa kita memiliki pemimpin yang luar biasa yang selalu ada di setiap detik hidup kita. Percayalah, Yesus selalu setia kepada kita. Bahkan di saat kita merasa sedang berada di titik terendah dalam hidup kita, di saat kita tidak memiliki teman, di saat kita berantem dengan keluarga kita, di saat kita tidak merasakan berguna, sejatinya, kenyataannya, Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami pencobaan, tidak membiarkan kita sendiri, dan Dia selalu ada untuk kita, karena Dia tahu kita tidak mampu melewati setiap cobaan ketika Dia tidak bersama-sama dengan kita. Kegelengan kami permata, kita terlahir sebagai anak Allah yang luar biasa loh. Kita berharga. Setiap jengkal dari tubuh kita adalah berharga, dan tidak ada satupun hal di dunia ini yang boleh menilainya hina. Kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan daripadanya, dan kita harus syukuri itu. Kita punya hidup yang selalu diberkati. Oleh sebab itu, kita jadilah berkat bagi sekitar kita. Percayalah bahwa Yesus akan tetap memimpin langkah kita. Di dalam iman percaya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari, kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana luar biasanya Tuhan Allah kita yang selalu menjaga kita di setiap waktu. Kita renungkan.
ketika ada memiliki masalah, Yesuslah yang kita panggil untuk bersama-sama dengan kita untuk melewati setiap masalah yang ada. Karena jika kita andalkan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami penyesalan di belakang hari. Saudara-saudaraku, sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan pernah takut karena Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita bernyanyi, kita angkat pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Amin Tuhan. Kami tidak akan pernah takut jikalau kami di dalam lembah kekelaman, jikalau ada badai topan datang, karena Yesus di sisiku. Kita katakan kita percaya bahwa berkat Tuhan akan melimpah di dalam hidup kita. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Itu benar sekali, Tuhan selalu bersama dengan kita. Ingat, Dia selalu ada di saat kita terpuruk. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama berdoa buat kemuliaan Tuhan, buat setiap yang sudah diberikannya kepada kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kebesaran Tuhan dalam hidup kami yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur buat hidup kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami, buat hidup yang begitu berharga. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Di saat kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Di saat kami tidak memiliki satu teman di dunia ini, ketika semua di sekitar kami menjadi musuh kami, tapi Kamu selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, tetap berkati kami. Tetap Engkau yang mengangkat kami. Tetap Engkau yang memberikan kepada kami berkat-Mu yang begitu melimpah atas kehidupan kami. Agar melalui itu, senantiasa kemuliaan Tuhan terpancar di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat kepada orang lain. Ini kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan buat berkat dan kasih yang senantiasa Ia memberikan kepada kita. Mari kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita bersyukur kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, persembahan dan doa syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih yang Tuhan tetap berikan kepada kami semua anak-anak permata Tuhan. Walaupun dalam keadaan saat ini Tuhan kami tidak bisa bersekutu, menghadap denganmu dengan begitu ramainya, seperti yang kami lakukan di setiap minggunya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ini tidak mengurangi berkat-berkat Tuhan kepada kami. Ketika kami bisa bersekutu beberapa orang di tempat ini Tuhan. Ketika kami bersekutu di tempat ini dengan seadanya Tuhan. Kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan juga berada di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, Tuhan yang memakaikan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa kepada orang tua kami Bapa. Berkati orang tua kami Tuhan. Tetap Engkau yang memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, agar melalui mereka nama Tuhan juga tetap termulia dan kami bisa merasakan kasih yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Bapak, kami juga berdoa Tuhan kepada bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang mengalami duka cita karena maraknya virus corona. Kiranya Tuhan yang campur tangan ketika Tuhan mengatakan, ketika Tuhan mengizinkan virus corona lenyap dari dunia ini. Kami yakin dan percaya dia akan lenyap. Kami tidak tahu apa maksud Tuhan dari peristiwa yang terjadi ini. Yang kami tahu dan yang kami percaya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Biarlah Tuhan yang bertindak. Biarlah Tuhan yang berkarya di dunia ini, agar nama Tuhan terus dan semakin termulia. Tuhan, kami berdoa untuk setiap permata yang sudah melakukan jam doa ini. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati semua apa yang ia usahakan, pekerjaannya. Ketika dia mencari jodoh, Tuhan berkati. Ketika dia sedang melakukan persekolahan, Tuhan berkati. Ketika dia sedang melakukan perkuliahan, Tuhan berkati. Agar mereka tetap merasakan kasih yang datangnya daripada Tuhan saja. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, untuk gereja GBKP kami, untuk pemimpin kami, moderaman kami Tuhan. Begitu juga dengan khususnya gereja GBKP Runggun Geratna Membetung ini. Biarlah Tuhan yang turun campur tangan untuk memberikan berkat, dan Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan yang berkarya. Tuhan, banyak lagi yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami daripada keinginan-keinginan yang belum tentu menjadi kebutuhan kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri peribadahan kita, jam doa kita pada hari ini, mari kita berdoa, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita katakan bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan.
mengakhiri jam doa kita, mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jam doa kita sudah selesai. Semoga kita menjadi lebih memiliki iman yang kuat dan kita semakin berserah dan berharap kepada Tuhan. Shalom.